Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semuanya, apa kabar? Harapan saya semuanya tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sriatun, peserta PPG BIT 2. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah Sunan Giri. Sunan Giri, jika kalian mendengar nama Sunan Giri, tentu di pikiran kalian akan terlintas bahwa satu di antara nama Wali Songo yang sangat masyhur di Indonesia. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berikut ini adalah biografi Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Ibunya Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain putra Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Saat kanak-kanak, Raden Paku diasuh oleh Nyi Ageng Pinatih, saudagar kaya di Gresik. Hal ini berawal ketika seorang awak kapal menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan Nyi Ageng Pinatih, kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Jaka Samudra. Ketika Raden Paku masih dalam kandungan sang ibu, ayahnya diusir oleh mertuanya Wirahbumi, lantaran ia tidak menolak ajaran Syekh Maulana Ishaq untuk masuk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Aceh, Dewi Sekardadu sakit hingga wafat setelah melahirkan Raden Paku. Beberapa hari kemudian terjadi wabah penyakit di Gresik. Wirahbumi memerintahkan cucunya itu dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana. Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta saat berusia 7 tahun. Nama Jaka Samudra kemudian diganti menjadi Raden Paku atau Sunan Ampel. Di pesantren ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Karena cerdas, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq. Kemudian mendapat saran untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali di Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama dua orang abdi, Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Raden Paku menikah dengan Mas Murtorsiah, putri Sunan Ampel. Hubungannya dengan sang guru tidak lagi terbatas santri dan kiai. Sunan Giri kemudian menjalankan usaha dagang milik ibu angkatnya. Ekspedisi perdagangan yang ia lakukan tidak hanya di wilayah Pulau Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang hingga memutuskan mendirikan pesantren.
Bermula dari munajat Sunan Giri selama 40 hari, ia teringat pesan sang ayah ketika bertemu di Pasai, Aceh, tentang pesantren. Sunan Giri akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang lalu diberi nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta, Giri berarti gunung. Giri Kedaton kemudian tumbuh menjadi kota dan pusat pemerintahan. Sunan Giri wafat pada abad ke-8. Makamnya terletak di Bukit Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1905 Masehi, yakni tahun perkembangan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalam. Bergelar Sunan Giri kedua. Puncak kejayaan Giri yakni ketika Pangeran Pratika atau Sunan Prapen naik tahta pemimpin Giri. Ia melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah Kuta, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok hingga ke Maluku. Pada abad ke-16, cucu Sunan Giri yaitu Sunan Prapen melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam ke wilayah Lombok. Dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen putra Sunan Ratu Giri ketika datang ke Lombok dalam rangka penyebaran agama Islam pertama kali mendarat di lalu melanjutkan perjalanan ke Lombok. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan biografi Sunan Giri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.